Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dovinson. Perkenalkan, nama saya Aman Konstantin. Perkenalkan, nama saya Livia Reviana. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi. Perkenalkan, nama saya Regina Rosita. Kami dari Universitas Tanjung Pura, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 sedang melakukan observasi lapangan untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester dari mata kuliah MJ Resiko. Nah, di mana pada hari ini kami akan melakukan observasi di Apotek Des di Kota Pontianak, Jalan Sultan Abdurrahman. Berikut adalah hasil wawancara kami terhadap apoteker dari Apotek Des di Kota Pontianak. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan bertanya pertanyaan umum profil usaha Apotek Des. Yang pertama, Apotek Des kapan tahun berdirinya di Kota Pontianak? Kalau untuk usaha Apotek Des sendiri, dia berdiri di akhir tahun 2017-2018. Di awal 2018 itu udah mulai stabil usahanya. Baik, untuk jam operasional Apotek Des? Untuk jam operasional sendiri, kami di hari biasa Senin sampai Sabtu itu 7.30 hingga 21.30. Untuk weekend itu di hari Minggu atau tanggal merah itu dari jam 9 pagi sampai jam 21 malam. Baik, untuk layanan utama yang disediakan? Layanan utama yang kami layani yaitu penjualan obat secara ecer, yaitu obat bebas dan bebas terbatas, dan pelayanan obat keras atas resep dari dokter. Untuk jumlah tenaga kerja dan pembagian tugasnya gimana? Untuk tenaga kerja kami ada 11 orang tenaga di apotek sendiri, itu terbagi atas 5 orang kasir yang bertugas sebagai frontliner untuk menerima resep dan melayani penjualan obat bebas dan bebas terbatas, 1 orang apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian, dan dibantu oleh 1 orang asisten apoteker. Kami memiliki bagian admin untuk mengurus keuangan, dan 2 orang di bagian gudang untuk mengurusi bagian penyimpanan dan pembelian sediaan farmasi. Baik, saya akan bertanya terkait dengan operasional Apotek Des di Pontianak ini. Bagaimana proses pemesanan dan pengelolaan stok obat dari Apotek Des sendiri? Oke, untuk pemesanan dulu ya. Jadi pemesanan kami melakukan berdasarkan ada polanya. Polanya itu berdasarkan pola konsumsi dan epidemiologi, yaitu berdasarkan pola penyakit yang sedang terjadi atau sedang tren pada saat itu. Untuk pemesanannya sendiri, kami hanya diperbolehkan untuk memesan ke pedagang besar farmasi sebagai satu-satunya distributor yang boleh menyalurkan sediaan farmasi. Jadi ada nama perusahaannya, nama PDF-nya sendiri. Jadi pesannya ke sana menggunakan surat pesanan. Untuk pengelolaannya sendiri, kita mengontrol sediaannya itu setiap harinya dengan cara mengecek dan melakukan uji petik terhadap obat yang keluar pada hari itu juga. Baik, izin bertanya mengenai pertanyaan terkait manajemen risiko ISO 31000, di mana terkait identifikasi risiko, di mana di sini pertanyaannya yaitu risiko apa sih yang paling sering dihadapi apotek dalam kegiatan sehari-hari seperti operasional, SDM, keuangan, teknologi, atau reputasi? Oke, satu-satu ya. Yang pertama tadi ya, operasional sendiri kita kendalanya tidak terlalu banyak sih, hampir bisa dibilang berjalan secara lancar. Tapi kalau untuk dari segi karyawan terus keuangan, itu biasanya yang namanya usaha itu pasti ada kendalanya, termasuk karyawan. Bagaimana kita mengatur karyawan dalam melaksanakan SOP untuk pelayanan, terus bagaimana kita mengatur keuangan agar tidak terjadi selisih baik dari segi keuangan ataupun barang, itu biasanya yang menjadi kendala. Baik, kalau untuk keuangannya sendiri bagaimana ya? Keuangan namanya usaha biasanya sudah pasti ada surplus atau minusnya di dalam penjualan ya, namanya juga transaksi jual beli, pasti ada waktunya lebih dan kurang. Itu biasanya yang menjadi kendala adalah kelebihan dan kekurangan, itu pasti akan terjadi, dan itu menjadi tantangan bagi kami untuk bagaimana mensiasati itu. Biasanya kami memeriksa kembali penjualan di hari tersebut apakah terjadi selisih atau enggak, sehingga kami bisa ketahui apakah ada surplus atau minus dalam hal keuangan tersebut. Baik, pertanyaan kedua, apakah pernah terjadi risiko seperti obat rusak atau kadaluarsa, kesalahan pembelian obat, atau seperti yang kosong itu? Yang pertama tadi terkait
Obat rusak atau kadaluarsa? Oke, obat rusak dan kadaluarsa. Obat rusak itu jarang terjadi. Tapi kalau obat kadaluarsa pasti ada. Namanya sebagian farmasi itu memiliki tanggal kadaluarsa dan umumnya rata-rata itu dekat banget 1 tahun 2 tahun. Tapi di dalam pelaksanaannya kami memiliki SOP, itu namanya stock on name, yang dilakukan setiap harinya itu untuk mengendalikan obat yang ED-nya dekat itu. Jadi kami pisahin. Jadi untuk diusahakan dapat dikembalikan. Kalau tidak dapat dikembalikan, kami melakukan prosedur pemusnahan. Baik, kalau kesalahan pemberian obat apakah mungkin terjadi? Namanya pelayanan ya. Kesalahan pemberian obat itu mungkin saja terjadi. Makanya di sini adalah peran apoteker dan frontlinernya di sini harus teliti dalam melaksanakan SOP sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Jadi di mana dalam pelaksanaannya kita ketika melayani pasien itu kita memiliki menanyakan alamat dan nomor HP. Apabila di dalam screening resep yang telah ditemukan kesalahan, kita cepat-cepat mengantisipasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat tersebut. Oke, selanjutnya pertanyaan analisis resiko. Nah, pertanyaannya yaitu dari resiko-resiko tersebut, mana dari apotek itu sendiri paling berdampak pada kinerja apotek? Dari segi pelayanan sih, biasanya yaitu terkait ketaatan dalam pelaksanaan SOP. Berarti masuk ke dalam resiko SDM atau operasional? SDM dan operasional. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu terkait evaluasi dan prioritas resiko. Di mana pertanyaannya yaitu resiko mana yang dianggap paling kritis dan harus menjadi prioritas penanganan? Apakah operasional, SDM, keuangan, teknologi, atau reputasi? Kalau berdasarkan yang saya ketahui itu lebih ke operasional dan SDM. Selanjutnya pertanyaan keempat atau yang terakhir terkait mitigasi dari resiko. Pertanyaan pertama, apa langkah pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi resiko operasional di apotek? Oke, jadi terkait kendala yaitu penyuluhan. Kita melakukan training, menginstruksikan kepada karyawan untuk selalu update dengan SOP dan melaksanakan SOP dengan taat dan teratur. Baik. Berikutnya pertanyaan kedua, bagaimana apotek memastikan obat yang diberikan aman dan sesuai resep? Kami ada namanya ketika dalam melayani resep itu ada namanya screening. Screening itu kami bagi menjadi 3 sehingga tidak beresiko dalam pemberian obat yang salah itu tidak terjadi. Jadi di dalam farmasi sendiri ada namanya screening administrasi untuk memastikan resep itu sesuai secara administrasi. Kemudian ada farmasi, kita memastikan obatnya benar. Kemudian ada screening yang secara klinis, yaitu menyesuaikan antara obat yang diberikan terhadap kondisi si pasien. Jadi itu 3 screening yang kami lakukan sebagai tenaga farmasi. Saya ingin menanyakan terkait layanan dan juga kepuasan pelanggan. Yang pertama, bagaimana apotek menjaga kualitas pelayanan terhadap pelanggan? Oke, di dalam pelayanan ya, jadi kami sebisa mungkin melayani pasien dengan ramah dan melaksanakan pelayanan ke farmasi itu sebaik mungkin, memberikan obat yang diperlukan oleh pasien sebaik mungkin dan mengusahakan semua obat yang diperlukan oleh pasien itu selalu tersedia sehingga pasien puas dengan pelayanan kami. Oke, apakah ada sistem feedback dari pelanggan? Oke, untuk sementara sistem feedback dari kami sendiri belum ada memperlakukan. Mungkin dari Google Maps atau segala macam ada Ada, pastinya ada tanggapan positif dan negatif, itu pasti ada. Kalau misalkan untuk pengadaan dan juga keuangan, yang pertama bagaimana proses kerjasama dengan distributor obat atau pemasok? Oke, ketika kita membuka apotek itu sudah pasti kita perlu namanya suatu bentuk kerjasama dengan distributor. Ada namanya form kerjasama atau kami nyebutnya adalah namanya form spesimen, di mana di situ kami mengisikan data-data dan perizinan yang dibutuhkan oleh distributor sehingga mereka dapat memasok obat kepada kami. Oke, apakah pernah terjadi resiko keterlambatan pasokan ataupun kenaikan harga obat yang cukup signifikan? Oke. Untuk keterlambatan dalam pendistribusian obat itu pasti ada, apalagi dalam musim ketika terjadi kelangkaan obat seperti pada saat libur panjang atau libur
hari raya dan libur tahun baru itu pasti akan terjadi keterlambatan dalam pemasukan obat. Tetapi karena kita apoteknya berlokasi strategis di pusat kota dan pusat provinsi, di mana distributor itu berada di kota, umumnya keterlambatan itu biasanya umumnya 1-2 hari aja. Kalau misalkan untuk kenaikan harga obat itu? Oke, untuk kenaikan harga obat itu biasanya ada notis dulu dari pihak distributor. Jadi biasanya ketika terjadi kenaikan, kami sudah melakukan masukkan obat dalam jumlah besar terlebih dahulu sebelum harga itu tiba-tiba naik dalam tempo yang dekat. Jadi kami sudah memasukin obatnya terlebih dahulu sebelum harganya naik. Berarti ada cadangan stoknya? Iya, benar. Kalau misalkan kayak gitu, bagaimana apotek mengatur arus kas dan menjaga ketersediaan? Untuk keuangan sendiri kami ada pihak yang mengontrol keuangan, ada pihak yang menghitung neraca keuangannya sendiri. Jadi dari tim farmasinya tidak melakukan perhitungan, tapi kami ada timnya. Untuk memastikan tersedia stoknya, kami selalu melakukan update stok dengan melakukan perhitungan. Apabila terdapat stok obat yang mulai menipis, kami sudah melakukan pemesanan di hari berikutnya. Berarti tidak ada kayak kesulitan dari kas atau sebagainya macamnya? Tidak sih, karena memang ada pihak yang mengurusinya, jadi agak enak terbantu juga. Selanjutnya tuh untuk yang karyawan. Nah, untuk proses rekrutmen apoteker atau asisten apoteker gimana sih sistemnya? Oke, tentunya di dalam suatu usaha kita dalam perekrutan karyawan kita pastinya memiliki standar. Standarnya otomatis untuk apoteker dan asisten apoteker tentunya sudah melaksanakan uji kompetensi dan dinyatakan berkompeten dalam praktek kefarmasian. Jadi harus memiliki surat kompetensi dulu dan surat tanda registrasi. Kemudian yang pastinya kita merekrut karyawan itu ada interviewnya, ada kita melakukan proses kayak training terlebih dahulu sebelum kita benar-benar menyatakan dia bagian dari karyawan kami. Jadi ada training yang terlebih dahulu sih pastinya. Terus pernah terjadi kendala nggak sih seperti karyawan yang keluar mendadak dan kekurangan tenaga kerja? Oke, kekurangan karyawan sejauh ini masih tidak ada. Tapi kalau untuk karyawan yang keluar secara mendadak, kami belum pernah mendapati itu karena di sini kami apotek memiliki standar kalau karyawan ingin berhenti, kami harus ada 1 month notice dulu. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi untuk Apotek Best Kota Pontianak dari kelompok kami, di mana terdapat 3 rekomendasi utama dari kelompok kami mengenai Apotek Best Kota Pontianak. Yang pertama yaitu mengenai operasional, di mana Apotek Best disarankan untuk menyusun jadwal pemasok stok obat yang lebih teratur dan lebih rutin. Dengan adanya sistem penjadwalan yang jelas, ketersediaan obat dapat lebih terjamin sehingga risiko kekosongan stok dapat diminimalkan atau diminimalisir. Yang kedua yaitu peningkatan sistem feedback. Apotek Best dianjurkan untuk mengembangkan sistem feedback pelanggan baik secara offline maupun kotak saran maupun online melalui formulir digital atau media sosial. Sistem ini akan membantu apotek dalam memahami kebutuhan pelanggan, menilai kualitas layanan, serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah untuk SDM atau sumber daya manusia, di mana pengembangan sumber daya manusia dari Apotek Best perlu menambah jumlah operasional atau karyawan sesuai kebutuhan operasional yang ada, sambil meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang sudah ada. Kemudian program pelatihan atau training bagi karyawan baru maupun karyawan lama sangat penting untuk memastikan pelayanan yang diberikan tetap profesional, cepat, dan sesuai standar. Berikut adalah rekomendasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.